Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin awal wal akhir. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ila yaumil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Wa syabna angka gitu ka besar kayamal hadi amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudari dan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, iman, ihsan, wabil khusus sehat afiat, sehingga kita bisa dikumpulin lagi di majelis yang mulia ini yang penuh dengan barakah, serta salawat salam semoga tercurah kepada Habibana Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariful anam syarafatul ismah. Semoga kita disahbati beliau serta sahabat-sahabatnya yang agung, ahlil baitnya yang dicintainya, umatnya, lalu kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga kita berterima kasih kepada guru-guru kita, wabil khusus guru-guru sekolah, guru-guru madrasah, di masjid, di langgar, wabil khusus guru-guru yang ngajarin kita agama, yang dimana beliau-beliau dan kita yang diajar semoga diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala hilaf-hilafnya, amal ibadah kita yang tidak seberapa, semoga Allah Subhanahu wa taala mau menerimanya. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan pengajian kita yang dimana kita akan memasuki bab yang dimana setelah mukadimah gitu. Sebelum memasuki bab, adakah yang mau ditanyakan dulu tentang yang kemarin-kemarin, tentang 12 pertemuan yang lalu, dari mulai bismillahirrahmanirrahim sampai amin kemarin gitu, tentang mukadimah sebelum dilanjut gitu. Ada mikam? Ada? Kalau nggak ada nanti akan dimulai oleh Ustaz Lutfi gitu. Kalau nggak ada ya mari kita mulai. Di Fadil silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-imam al-musannif hadzal kitab Syamsul Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakatihi wa ulumihi. Faqala babus salat hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bil takbir muftatamatun bil taslim. Telah berkata musannif di dalam kitab Fathul Mu'in, yakni Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ghazali, dikatakan pasal pertama ialah tentang bab salat. Ya syar'un, dinamakan bab salat dikarenakan aqwalun wa af'al, adanya gerakan mahsusatin yang ditentukan, muftahatatun ditakbir yang diawali dengan takbir, muhtatamatun bitaslim yang diakhiri dengan taslim. Wasumiyat bidzalika liistimaliha ala salati lughatan wa hiya ad-du'a. Lalu kami menamakan tentang salat ini di dalam pengertian bahasa lughah wahiyat doa, yang artinya ialah doa. Wal mafruḍatul 'ainiyah khamsun fi kulli yawmin wa lailatin. Yang dimana lima fardu di dalam sholat telah diturunkan pada waktu malam. Lanjut harus itu.
maklumat ya. Ma'lumatun min ad-din bi-dururati fayakfuru jahiduha wa lam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaklumatkan di dalam agama untuk kepada Nabi besar Muhammad SAW tentang 5 waktu pada malam itu. Wa furidat lailatul isra'i ba'da an-nubuwwati bi 10 sinina wa 3 ashhurin lailatan wa sab'a wa isrina min rajab wa lam tajid subha yawma tilka al-lailah bi 'adami al-ilmi bi kayfiyatiha. Telah difardukan pada malam Isra Mi'raj setelah kenabian pada tanggal 27 Rajab bulan 10 hari Senin kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW tidak mengejarkan subuh. Di situ ada kata-kata subuh yaumatil ka lailatal li adaman ilmi, karena di Adam tiadanya ilmu. Dikai fitiha dengan cara mengejarkannya. Terus Innama tajibul maktubatu ay salawatu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin aqilin dzakarin aw ghairihi tahirin fala tajibu ala kafirin asliyin wa sabiyyin wa majnunin wa mughma alaihi wa sakran bila ta'addi bi adami taklifihi wala ala haidi wa nufasa bi adami sihatiha minhuma wala qada'a 'alaiha bal tajibu 'ala murtadin aw muta'addin bis-sakrin wa yaqtula ayil muslimu al-mukallafu at-tahiru haddan bidarbi unuqihi in akhrajaha al-maktubata 'amilan an waqtin jam'in laha in kana kaslan ma'iqti wujubiha. dipersingkat ialah itu ya, tentang syarat-syarat sholat, yakni ada sehat, muslim, tiada uzur, dan lain-lainnya. Harusnya tadi berhenti di Fatiha gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan memasuki tentang bab salat yang dimana merupakan bab pertama di dalam kitab Fathul Mu'in. Begitu. Dalam literasi fikih, kitab-kitab fikih yang lainnya, seharusnya bab salat diletakkan nomor 2, bahkan nomor 3 setelah taharah atau bab najis. Tapi di kitab Fathul Mu'in, bab salat diletakkan di bab pertama. Inilah suatu keunikan gaya penulisan tersendiri menurut Syekh Abdul Aziz gitu. Kenapa kita harus mempelajari salat? Karena begini, kita akan membahas tentang definisi, bahasa, dan makna tentang salat yang pertama. Yang nomor 2 tentang hukumnya, hukum salat. Yang nomor 3 tentang syarat-syarat wajib salat. Yang nomor 4 syarat-syarat sah salat. Yang nomor 5 syarat-syarat yang bisa membatalkan salat. Lalu ada rukun-rukunnya. Lalu ada salat sunnah, ada yang mutlak, ada yang ditentukan, bahkan ada yang tidak ditentukan dan tidak ada waktunya, dan lain-lainnya. Banyak di dalam salat gitu. Yang hari ini kita jelaskan ialah definisinya dulu dan maknanya di dalam salat gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat fardu maupun salat sunnah merupakan setinggi-tingginya ibadah atau amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Amalan fardu maupun amalan sunnah yang berkaitan dengan salat merupakan amalan setinggi-tingginya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila salatnya bagus, semuanya akan bagus. Bila salatnya jelek, semuanya akan jelek gitu. Jadi yang dimaksud bagus di sini bukan bagus gerakannya, tapi bagus menurut ilmu syariat agama dan menurut ilmu tasawuf gitu.
yakni ada zahir dan batin gitu. Zahir perlu supaya kita tahu mana yang ngebatalin sholat, mana yang ini, mana yang ini, perlu zahir. Tapi batin juga perlu, batin itu di dalam hati, gitu. Umpamanya, insya Allah bihaulillah wa quwwati, saya tetap istiqomah di umur 25 tahun gitu. Saudara-saudara mungkin ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, bahkan ada yang 30. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, sudah benarkah salatnya? Gitu. Tahu gak apa yang dibaca dalam sholat? Gitu. Tahu gak apa yang dibaca dalam sholat? Karena kalau nggak tahu nggak keterima sholatnya. Itu. Kalau nggak tahu apa yang dibaca tidak diterima sholatnya. Kenapa bilang begitu? Di kitab-kitab besar itu yang dikatakan. Gitu. Sama kita menghadap bos, kita nyerocos aja depan bos. Tapi ketika bos nanya, ente ngomong apa? Apa ya? Itu nggak keterima jawabannya oleh bos. Gitu. Memang Allah maha ilmi, benar, Allah maha mengetahui, Allah maha syami'un, mendengar, benar, Allah maha mendengar gitu. Cuman ketika Allah maha ilmi, kenapa kita tidak mau nuntut ilmu gitu. Ketika Allah maha syami'un, kenapa kita tidak mau dengar kata-kata ulama tentang sholat gitu. Ini loh yang ngebatalin sholat, ini loh, kita nggak mau dengar, nggak mau kenapa. Taruhlah nggak usah surat pendek, Al-Fatihah yang sering dibaca. Paham nggak itu Al-Fatihah itu apa? Al-Fatihah gitu. Syaratnya ada banyak Al-Fatihah. Minimal qiraatnya harus tahu. Minimal. Qiraat itu cara baca namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Pasti tahu itu cara potongan-potongannya gitu. Jadi nggak bisa langsung disambungin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu bisa ngaco nanti artinya kalau kita memutusnya sembarangan. Aku mau pergi ke Ciputat. Ke sana aku ingin beli sayuran. Enak, ada komanya dan jedanya. Aku mau pergi ke Ciputat beli sayur, nggak jelas. Itu yang disebut Al-Fatihahnya kita sudah benar belum selama ini gitu. Jadi kalau hidup kita susah, hidup kita stres, hidup kita susang sumber, jangan nyalain Allah gitu, tapi nyalahinlah diri sendiri gitu. Tapi ulama ada yang susah, ulama memang ada yang susah, tapi tidak kayak kita susahnya. Ulama susah, dia dagang susah, dia ini susah, tapi hidupnya kayak enak aja. Anaknya jadi semua, kebanyakan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekelumit tentang sholat dalam batin, belum nanti tentang hakimis sholat, tegakkanlah sholat. Ya dimaksud tegakkan itu apa harus berdiri? Tidak, tapi setelah sholat kita ngapain? Apakah masih ngomongin orang? Bahkan yang lebih parah, ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hal kerezekian gitu. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal lagi baik. Amin. Salam. Jalan di depan pintu kayaknya sepi aja dagang gua. Itu namanya dia kagak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Kudu ngucap 2 kalimat syahadat lagi. Sebenarnya gitu. Itu yang menjadi dasar kok kita hidupnya gini-gini aja. Tanpa sadar batin kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Maka dari itu, supaya kita bisa menuntut ilmu, kita membutuhkan namanya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ialah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ulama kita bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah titik temunya hikmah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, supaya ngajarin kita nyembah kepada Allah baik dari sisi lahiriah dan batiniah benar. Itu dia, benar, siddiq.
Hikmah diutusnya Rasul ke muka bumi ini tuh seakan-akan ngajarin kita untuk nyembah dia secara lahir dan batin lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia hikmahnya. Sebab orang yang paling mengenal Allah yakni Rasulullah. Orang yang paling mengenal Rasulullah aulia, wali-wali Allah. Orang yang paling mengenal aulia ialah ulama-ulama. Orang yang paling mengenal ulama ialah tolibin, namanya santri-santri yang mulazama, yang lama hidup dengan kiai. Orang yang paling mengenal santri ialah orang-orang awam. Orang-orang awam itu ialah orang-orang yang masih mau ngaji. Jadi, walau alam, aneh nggak bilang. Gitu. Jadi pada intinya kita harus benar-benar berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu ini pelajarannya nanti akan dibahas. Kenapa harus kita berterima kasih kepada Rasulullah SAW? Dikarenakan manusia butuh bimbingan, butuh nasihat, butuh wejangan, butuh arahan dari Rasulullah untuk cara berterima kasih kepada Allah itu gimana. Cuman beliau yang tahu gitu. Turun lewat sahabatnya. Sahabat punya murid, punya murid, punya murid, punya murid, punya murid. Ada namanya aulia. Aulia itu ialah orang-orang wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Gitu. Ada ulama, al-ulama warasatul anbiya. Lalu ada kita yang menuntut ilmu gitu. Kita mesti sadar, itu hidup sudah di ujung tanduk soalnya. Hidup kita udah di ujung tanduk. Apa ini maksud ujung tanduk? Kalau dibilang nyari pasangan yang benar, ya udah pada nikah. Kalau dibilang ngedidik anak yang benar, anaknya udah pada gede-gede. Kalau dibilang begini udah terlambat semuanya. Jadi harus gimana? Kalau masih sebelum nikah dulu saya dibimbing sama Pak Kiai nyari pasangan tuh yang begini. Nanti kamu begini akan begini. Kebaca semuanya. Kalau kita enggak ngasal gitu. Udah terlambat semuanya. Anak udah pada gede-gede lagi. Jadi mau dibilangin juga udah susah. Dibilangin dikit ngelawan. Dibilangin dikit ngebanting pintu. Dibilangin dikit kabur. Dibilangin dikit begini gitu. Itu salah siapa? Salah orang tuanya. Kenapa dulu bikin kagak baca doa yang pertama? Bikin asal bikin, jadinya asal nggak baca doa dia. Udah bikinnya di hotel mati lagi. Waduh, berat juga ini. Hotel melati bekas apa aja kita masukin nih, jinnya banyak ngikut akhirnya. Jadilah kita nggak jelas jadinya hidupnya. Gitu. Kita ini hidup jangan-jangan cuma ngabisin jatah aja ya, rezekinya 1 miliar udah sampai meninggal dunia. Kalau bisa jangan begitulah. Gitu. Agi diem aja Agi, gitu dia. Haus kali ya. Apa sih Pak? Tanggal berapa Ki? 10. Yang pertama ialah kita harus berterima kasih. Jadi ada cara berterima kasih gitu. Cara berterima kasih dulu. Cara berterima kasih kepada Rasulullah SAW, kepada Rasul. Cara berterima kasih kepada Rasul ialah bagaimana caranya? Kan begitu. Mengikuti arahannya. Karena Rasul tahu mengikuti arahannya. Disebabkan manusia dia butuh nih. Yang pertama ialah ibadah. Kenapa manusia butuh ibadah? Biar dia tahu caranya berterima kasih. Sama
Rasul. Gitu. Dia tahu cara berterima kasih dia sama Rasul. Ibadah. Yang nomor 2, manusia butuh muamalah. Muamalah tentang sosial atau dunia lainnya dah. Atau jangan dunia, ngomongnya dagang atau interaksi ya, interaksi. Tuh. Manusia yang nomor 2 butuh muamalah, butuh sosial dia, berhubungan baik dengan manusia lainnya. Ada dagang, ada politik, ada interaksi, ada RT, RW, dan terus naik ke atas. Yang nomor 3, manusia butuh menyalurkan syahwatnya, namanya munakahat atau pernikahan. Manusia kalau tidak ada munakahatnya di dalam hidupnya, liar kayak binatang, dikeluarin di mana aja. Palanya bisa copot kayak Bang Indra satu. Pusing walanya dia. Butuh tempat salurnya namanya. Kalau ulama syahwatnya disalurkan ke ilmu ulama. Kalau kita wallahu a'lam. Lalu nomor 4, manusia butuh menyalurkan nafsunya. Ada nafsu buas, sabuiyah. Yang mana, Bu? Ini munakahat, muamalah, ibadah. Rukbul jinayat namanya. Artinya apa tuh? Rukbul jinayat. Ya, rubu boleh dah. Nafsu. Menyalurkan nafsunya. Tuh. Manusia butuh 4 ini doang di dalam hidupnya. Menikah, bersosialisasi, berdagang, bekerja, nyalurin syahwat, mengendalikan nafsu, dan tahu cara berterima kasih kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Iya, rubul jinayat. Manusia butuh 4 di dalam hidupnya. Apapun bentuknya pasti ada di 4 ini. Apapun bentuknya, gitu. Keranjang Shopee kepenuhan, ya kenapa sudah, gitu. Itu dia. Kok bukan kaum muamalah? Muamalah itu buat kayak yang penting-penting doang. Jadi ya. Baju selemari isinya berapa juta itu, Bu? Pakai itu doang. Berapa juta itu, Pak? Pak Usma berapa juta tuh baju selemari itu? Dipakai-pakai. Jadi ya. Agak hitung. Makanya itu doang ya. Jadi ya. Biar lebih manfaat setiap tahun sumbangin. Gitu. Hah? Ya sumbangin kan, makanya nggak dijual. Atau dia jual. Jual hasilnya buat sedekah. Beli lagi. Boleh aja. Jual ada yang Ini ditabung lagi, tabung lagi. Dah. Pakaian selemari. Jadi ini dipakai itu doang. Beda sama laki-laki. Celana udah seminggu di balik pintu nggak ada dicuci-cuci. Mau dipakai, iya mau dipakai besok. Iya mau dipakai, nggak dipakai-pakai. Pokoknya yang dicuci dah mau dipakai. Ada gak di sini orangnya? Banyak kayaknya nih. Bu apak celananya, udah diganti. Iyalah, ketahuan kalau ngumpul soalnya. Semerbak wanginya. Jadi, ya Allah, tuh rinso kasihan. Gak dipakai-pakai. Jadi, Jamuran. Manusia apapun bentuknya butuh yang namanya nomor 4, sholat. Ibadah, muamalah, munakahat, dan rukbul jinayat. Itu dia. Ini yang mesti dipelajarin di dalam hidup. 4. Ente kudu kejar. Fikih, ibadah. Muamalah, munakahat, rukbul jinayat kayaknya masuk ke tasawuf. Ada satu yang tidak terdaftar, yakni akidah, keyakinan. Itu ngeri-ngeri sedap tuh akidah. Karena berapa banyak orang yang zikir dan sholawat, dia ragu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ragu itu bukan gak ngucap, bukan ngomong kayak
Gimana sih? Enggak, bukan gitu ragu tuh. Ragu tuh perbuatannya seakan-akan mencerminkan keraguan. Contoh ya, ada anak berbakti sama orang tuanya, dia nggak mukul, dia nggak gebuk, dia nggak ngatain kasar. Cuman ketika di motor, gasnya kencang banget, dar. Itu namanya marah. Bener ini mah. Ada anak diomelin orang tuanya, dia kagak mukul, enggak. Kagak ngatain jalan, enggak. Kagak ngatain apa, kagak. Cuman ketika nyala motor, gasnya, itu namanya durhaka dia. Marah perbuatannya. Susah kan? Ya emang susah. Gitu. Kayak Agi dong. Dia kalau marah sama orang tuanya, bagi-bagi air. Terima duit. Emang dagang bener ya? Serius amat ya, kayak komedi. Hati-hati. Kadang kita sama orang tua kita gitu. Iya sih emang kagak mukul. Nyakitin mah kagak. WhatsApp udah enggak. Cuman Telepon. gitu doang. Gimana sih bahasanya? Gitu doang. Itu namanya dia durhaka kepada orang tuanya. Walaupun cuma Kenal tuh orang. ada soalnya di sini banyak. Kalau disuruh orang tuanya, Iya. langsung gini, gimana sih muka-muka gitu? Iya. Bentar dulu ya, gue suruh orang tua gue dulu. Gitu. Kok guru tahu pernah ngalamin dulunya. Saya pernah muda kawan. Kalau disuruh orang tua pasti, elah, gitu. Ya begitu dah. Mumpung anak masih kecil, injek bu dari sekarang ngomel-ngomelin daripada nanti udah tua bangkang. Diomelin maksudnya diinjak. Saya dulu diinjak sama bapak saya habis-habisan. Masa diomelin, jangan begitu dong sama bapak lu. Pakai kaki, Pak. Itu dia. Tega amat. Karena kalau udah tua nih seumuran dia udah susah. Iya. Iya. Ono lebih tua. Jadi ya, bapaknya tidur, buset bisa disekap membantal. Nah, bisa bilang bisa. Jangan ya gitu. Baru kita memasuki yakni tentang sholatnya, bab sholat. Bab sholat. Ada Pak. Yang pertama menurut bahasa atau lugah. Huwa lugatan ad-du'a. Secara bahasa sholat itu artinya doa. Dalilnya ialah surat At-Taubah ayat 103. Boleh dibantu? Kayak suara kucing. Mana ya? Dalilnya, jadi secara bahasa sholat itu doa. Taubah 103. Aduh. Wis, boleh pakai mic tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Di situ ada kata-kata wasolli kan? Wasolli itu artinya berdoa. Sholli itu berdoa. Maksudnya gimana sih? Sholat jenazah. Artinya berarti mendoakan jenazah. Di dalam sholat jenazah membaca suratul Fatihah. Siapa yang pertama kali sholat jenazah? Hello, gitu. Siapa yang pertama kali sholat jenazah? Gugurin. Anyone? Hello. Assalamualaikum. Siapa yang pertama kali sholat jenazah? Siapa lain yang tidak bukan ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dia yang pertama kali melakukan sholat jenazah, yakni mendoakan jenazah. Di rakaat kedua baca apa? Baca salawat. Rakaat ketiga membaca Allahumma gfir lahu. Ulama bikin tahlilan, isinya ayat Quran. Kata orang bid'ah, berarti Rasulullah bid'ah. Itu termasuk ini nih, atau orang speaker bid'ah, berarti dia aspek, anti speaker maksudnya. Aspek. Kacamata juga bid'ah. Kenapa? Kalau speaker bid'ah karena memperbesar suara. Kacamata juga bid'ah, memperbesar huruf. Gitu. Itu dia. Jangankan motor, saya termasuk bid'ah. Zaman Rasul kagak ada. Coba kalau ada, saya geng Abu Lahab. Gue demen geng Abu Lahab, kayak Pak Indra tuh, gue demen tuh. Geng Abu Lahab. Makanya Abu Sufyan, waduh, Abu Jahal ujungnya. Itu hati-hati soal bid'ah, karena ada sahabat Rasulullah SAW umur 3 tahun, namanya siapa? Sahabat Rasul umur 30 tahun, 3 tahun. Sahabat Rasul itu jumlahnya 124.000. Ini mah biar paham maksudnya. Jadi kalau kita Fathul Min itu ada syarahnya, ini syarahnya termasuk. Ada sahabat Nabi umur 3 tahun. Ini dasarnya. Namanya Ibnu Abbas. Siapa nama asli Ibnu Abbas? Hello. Abdullah bin Abbas. Rasulullah SAW kalau sholat paling depan dia tamar. Baris pertama isinya tokoh-tokoh dah, ulama-ulama besar. Baris kedua juga sama. Baris ketiga pemuda-pemuda atau orang tua. Baris keempat baru anak-anak kecil. Abdullah bin Abbas itu di ujung. Dia tahu Rasul sudah zikir Allahumma antas salam, baru dia salam. Baru bin Abbas ini salam. Karena apa? Dibolehkan baca doa setelah sholat. Karena Rasul juga baca doa setelah sholat. Kalau kata kubu yang lain, bid'ah. Ini biar tahu maksudnya. Jadi kalau ibu atau saya terutama atau bapak, habis sholat jangan lancing. Habis salam melencing. Habis sholat berdoa, boleh dikencengin, boleh dipelanin. Kalau Nabi Muhammad dikerasin. Makanya Ibnu Abbas tahunya ketika udah Nabi udah salam belum ya? Dia tahu ketika baca Allahumma antas salam. Kan berjejer tuh sampai belakang. Paling ujung karena umur 3 tahun. Bagi pekerja, inilah supaya ngaji nggak salah, zikirnya jangan kelamaan. Habis sholat, yang nganggur, yang dagang, panjangin. Ini mah dibalik. Yang kerja duha apa jam 11 dari jam 9, masya Allah ya. Waktu itu. Maka dari itu dia ngaji di mana dia. Iya. Yang kagak ngapa-ngapain, insya Allah beres dah. Masya Allah. Beres mulu tahu. Tidak bisa. Jadi ini kudu dirubah mindset ini. Misalnya Bang Ardi nggak ngapa-ngapain, boleh panjang dia zikirnya karena dia nggak ngapa-ngapain. Tapi bagi Hafiz yang kerja, pendek aja cukup. Contohnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah maafin ya Allah, saya mau kerja lagi. Boleh, karena dia kerja. Kalau dia jika panjang, si Mas Ardi marah. Mana si Hafiz ya? Bos. Set, mentang-mentang gua ajak ngaji mulu, dia ngilang mulu. Nggak bisa. Soalnya saya sering nemuin begini nih, apalagi di pemerintahan dulu. Yang orang kerja, zikirnya Masya Allah, panjang-panjang. Ada yang 5.000, 6.000, 10.000. Masya Allah, Masya Allah. Belum kelar nggak mau kerja ya? Makanya, hati-hati dan hati-hati. Faedahnya apa? Kenapa imam dikerasin? Supaya yang dengar ngikutin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi bisa gak? Jadi bisa. Coba tulis. Bisa gak? Agak. Apalagi yang panjang lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu, terus sampai akhir. Tulis coba, bisa gak? Ada tulis coba? Agak bisa.
Tapi kalau dengar apal, gue juga bingung. Itulah. Itu faedahnya kenapa imam mesti keras. Kita begitu soal ngajinya. Imam baca apa nih? Allahumma anta salam. Sampai apal kita Allahumma anta salam, minka salam. Usul dalam hati, ingat video YouTube juga apal. Suruh tulis kagak bisa. Masya Allah. Itulah keajaiban ilmu. Maksudnya apa? Ilmu bukan syami'an, tapi ada lagi atau lagi muta'aliman, menuntut ilmu. Itu termasuk rahasia ilmu tuh. Orang yang dengar dapatnya segitu doang. Kalau muta'aliman bisa nulis dia. Kalau yang alim bisa ngejabarin apa isi tulisannya. Gitu. Itulah tentang doa. Jadi ada di dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan wasta'inu bis-shalat was-sabar atau bis-sabar was-shalat. Minta tolonglah engkau kepada Allah dengan salat dan sabar. Sudahkah kita minta tolong kepada Allah dengan salat dan sabar? Sudahkah? Pernah gak ente lagi diem gitu ngomong dalam hati salat gitu? Pernah gak ngomong dalam hati salat? Jangan apa-apa tuh guru, jangan apa-apa tuh kiai, jangan apa-apa tuh habib, jangan apa-apa YouTube, jangan apa-apa itu. Tapi kan udah tahu ilmunya salat. Minta tolong, banyak-banyak angkat tangan. Lagi susah rezeki, pikiran sempit, anak bandel aja, anak begini aja. Salat, sabar. Kalau anak bandel kan salah kita juga gitu. Jadi jangan nyalain anak. Kadang kita orang tuanya sering nyalain anak juga. Akhirnya stres nih anak. Kayaknya gue disalahin mulu ya sama bapak gue ya. Begini salah, begitu salah, begini salah, begitu salah. Kalau gue lihat bapak gue juga sama. Kok tahu guru? Ini buktinya. Tetangganya sama. Jadi ya, bapaknya mancing mulu, anaknya mancing sekarang juga. Itu dia sholat. Untuk anak bandel, tulislah Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca 313 tiup di air, minumin ke anak. Itu untuk anak bandel. Bebel dan bandel. Bebel itu gimana ya? 2 tambah 2 6, 2 tambah 2 6, 2 tambah 2 6, 4. Bapak gua 6, Bu. Emang kenapa maling? Oh, saya juga ya. 2 tambah 2 4, bukan 6. Taunya 6 mulu sih, lebih mulu. Pokoknya lebih mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Baca 313 untuk anak bebel dan bandel. Apa tuh? Kalau baca sendiri bisa ya, Bro? Apa? Kalau baca sendiri gitu. Aduh. 113 Bro. 313. Iya. Sangguping makanya. Ahlil badar. 313. Atau kalau kagak mau itu, kalau baca Quran, baca roti, taruh air depannya, tiup, kasih minum ke anak. Udah, kalau nggak mau itu tadi. Di lokan kita nggak pernah megang Quran, baca Quran nih misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, waladhdallin, amin, tiup air, kasih ke anak. Rutinin coba, insya Allah dah berhasil. Mindsetnya gini dong, tolong dirubah dong. Saya punya tetangga mindset begini, dia orang susah, tapi mindsetnya bagus. Gue nggak mau anak gue susah. Makanya sholat tahajud rajin, duhanya rajin, ngajinya rajin. Mohon maaf, sedekahnya rajin, ini rajin. Jadi anaknya tuh, kita gimana? Berat juga ya. Itu mindsetnya dirubah. Kita memang bukan orang punya, cuman anak kita jangan sampai nggak punya. Karena kita nggak punya udah ngelewatin 40 tahun yang lalu. Umur kita udah 50 kan, taruhlah 15 balik. 40 tahun, 43 atau 35 tahun, kita sama suami atau sama istri sudah ngelewatin masa susah. Anak ente belum tentu sanggup masa depannya. Makanya iya ininya apa, diadohin anaknya. Tahajudnya kencengin, duhanya kencengin, minta tolong, minta angkat. Mintanya jangan saya, ya Allah anak saya jangan sampai kayak saya, anak saya gitu. Kita kadang ya Allah rezeki saya sempit, saya lagi udah 50 tahun, saya lagi. Padahal ente sudah mengalami masa sulit dulunya. Sampai detik ini masih bertahan sama suami, fine-fine aja. Tapi kalau anak ente belum tentu sanggup masa depan, belum tentu, makin parah soalnya. Bukti nyata,
tahun dikit lagi ada redenominasi, pengurangan mata uang rupiah, 3 digit sudah berkurang. Di Kemang sudah nggak ada, uangnya cuma 1 rupiah, 10, 100 di Kemang, Jakarta Selatan. Kau tahu, pernah jajan kemarin, dibayarin dia nih gitu. Sudah mulai berjalan, hati-hati. Akhirnya inflasi pada goyang, anak kita, waduh, berat masa depannya. Tolong dirubah lah, ngomongnya jangan saya lagi, kami. Atau kaminya udah enggak, ya Allah anak saya yang sampai kayak saya, mudah-mudahan agamanya bagus, kaya, beragama ya Allah gitu. Amin. Saya cuma 2 mintanya, semoga anak saya kaya dan beragama. Selesai, nggak ada lagi. Simpel kalau saya. Habis kalau udah beragama kan semuanya ada. Kalau kaya ya alhamdulillah. Habis kalau orang miskin ngeluh mulu, parah benar. Kok guru tahu, pernah ngalamin juga ini mah. Aduh, saya pernah ngalamin semua dah. Miskin banget, aku pusing banget. Gitu dia. Kesini mentok, sini mentok. Hidup kayaknya hina banget. Temen terjauh. Itu HP kagak ada. Ya Allah, diomelin mulu. Buset. Yang lain pada sidang, gua aduh parah dah udah gitu dah. Pernah ngalamin saya. Coba saya nggak mau lagi keulang. Itu dia. Itu kita balik lagi, itulah doa namanya. Cara bahasa. Tolong dirubah mindsetnya. Kayak Ustaz Rifki kan anaknya masih kecil, jangan saya lagi, tapi tolong anak saya, tolong ya Allah anak saya. Kalau ente mah ente sanggup lah sama bini berdua hidup, tapi anak ente belum tentu sanggup. Belum ketemu jodohnya, belum ketemu pergaulannya, belum ketemu ininya, ini. Aduh parah nanti, masa depan tuh parah. Berapa banyak anak SD udah lahiran, di Tasik udah lahir 9 tahun, bayangin. Iya, baru tadi pagi baca beritanya di TV, 9 tahun udah lahiran. Nah, lu gimana tuh? Coba kalau ente makanan sebelah kagak bayar kan. Ini udah tahu lahiran, Masya Allah, ngeri ya. Itu tentang bahasa lugoh. Lalu ada bahasa terminologinya. Oh, yes ya. Makanya, waduh berat. Terminologi. Dalam terminologi ada yang disebut tadi namanya af'al, ada gerakan. Ada ucapan dan ada hati. Merupakan namanya mahsusotin. Mahsusotin itu ialah yang ditentukan namanya. Berarti ini yang ditentukan. Jadi nggak bisa sembarangan. Rukunnya, contohnya dah ini mah contoh. Rukun siapa tuh? Rukun qauli, rukun lisan. Ini lisan. Lisan ada 5. Rukun af'al, fi'li. Fi'linya ada 7. Terus ada tumanina. Tumanina 4. Terus ada apa lagi tuh? Rukun qalbun, rukun qalbi ada 1. Ada berapa tuh? Berapa nih? Hah? Ada 17 rukun di dalam sholat. Kalau di Farukunan Melayu ada 13, tapi di kitab ini ada 17. Kitab ini pada 14, 17 itu kitab besar. Maaf salah, ya 14 kitab batul ini. Tumaninanya digabung kalau di kitab ini. 1. Digabung semua, sujud bersama tumanina. Kalau ini dipisah, tumanina. Apa itu tumanina? Kehati-hatian. Makanya banyak kiai lagi sholat minum air, boleh gak? Boleh. Kalau kita bilang batal, berat juga ya. Habib Umar lagi sholat megang Quran, boleh baca. Kita bilang batal. Padahal dia tumanina. Megangnya pelan-pelan, kalau kita kan Bunyi lagi. Ya batal lah kalau begitu. Megang handphone boleh, nggak batal. Daripada imamnya dengar lagu sampai hatimu begitu tega hati. Boleh banget sana. Matiin HP boleh. Karena yang tahu letak HP kita doang. Jangan sampai orang lain matiin. Maling. HP gua bunyi ya. Itu dia. Boleh matiin HP. Tak, boleh.
Yang nggak boleh apa? Main gitar nggak boleh. Nanti dijelasin. Apa itu main gitar nih? Main gitar namanya. garuk. Ntar lah, ntar ada itu. Apa? Iya belum bang. Iya itu dia lembab. Itu namanya terminologi. Ada lagi yang diawali takbir, diakhiri salam, dikebut baik lah. Diakhiri salam. Salat tanpa takbir enggak sah. Tidak sah. Salat tanpa takbir tidak sah. Seperti tadi bahasanya mana tuh? Bitakbiri. Takbir apa? Takbiratul ihram. Mesti kedengeran nanti itu penjelasannya. Ada orang gini doang. Allah. Kagak sah dia. Hilang. Akbar mana? Ada soalnya. Saya sering denger di masjid. Allah. Tidak sah. Mesti denger. Allahu Akbar. Mesti Allahu Akbar. Nanti babnya ada. Kecuali yang intikal kagak apa-apa, kagak bunyi. Intikal itu perpindahan gerakan dari diri ke sujud. Kagak bunyi kagak apa-apa. Nggak mesti bunyi. Tapi ketika takbiratul ihram mesti kedengeran. Ada yang Allah. Udah Allah Akbar aja. Saya nungguin. Walat dolin, coba itu gimana tuh? Allah doh, itu dia. Lalu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makruh, kepanjangan. Mestinya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Ngelihatnya nanti dijelasin. Kalau wabarakatuh itu buat jenazah. Kita tidak boleh kelebihan. Boleh gak? Ya boleh aja kalau udah banyak pahala. Mesti assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi gitu. Kadang kita maunya lebih mulu sih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waridwanu wasurgan. Waduh, akhirnya kata imam lah, ini orang nengok kanan mulu ya. Itu dia. Karena pernah ada cerita, ada satu kaifiat dikatakan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullah. Nabi itu hadir sebenarnya, cuman bagi orang tertentu yang lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat waalaikumsalam. Lewat wali Allah. Siapa wali? Orang tua ente kan wali. Wali tanpa nama. Ngapain jauh-jauh nyari wali? Oi, enak gitu ya. Nyari wali jauh-jauh amat. Orang tua tuh wali, orang tua. Siapa pun orang tua ente, dialah wali Allah. Walaupun dia tidak beragama. Karena sebab dia ente turun ke muka bumi ini. Gitu dia. Urusan dosa urusan dia sama Tuhannya. Tapi urusan bakti ente sama orang tua. Gitu dong. Orang tua gue kagak ngaji guru. Dosanya dia sama Tuhannya yang tanggung jawab. Ente kudu bakti gitu. Anaknya nggak kena ya? Hah? Anaknya nggak kena ya? Anaknya iya. Apalagi yang harus kita bahas? Yakni hukum yang nomor 2 tadi. Ada hukum. Ada kan ya? Hukum. Hukum bukan hukum sholat, tapi hukum tentang sholat. Tentang sholat. Di kata-kata ini nih. Hah? Nih, fayakfuru jahidu, ada gak? Di halaman 9. Fayakufru jahidu hawalam tajtami. Ada ya? Ya itu. Tentang itu, bukan tentang. Ya nentang. Hukum tentang. Iya, nentang sholat. Kafir dia hukum nentang sholat. Kafir hari itu juga, detik itu juga. Dasarnya tadi tuh, dia 9 ada kan? Wayakfuru jahidu hawalam tajtami. Hukum orang yang nentang sholat kafir detik itu juga. Contohnya gimana? Sholat nggak wajib bagi gua, kafir dia langsung. Jadi ya hati-hati tuh. Kadang kita kalau mohon maaf nih mah sharing sedikit. Ada karyawan lagi puyeng banget, diajakin sholat ngomongnya sembarangan. Bener ini mah.
sholat nggak penting bagi gue, sama. Yang penting gimana gue utang gue nih. Ya lah bang, gue cuma nasihatin ngamuk. Kok guru tahu sering dulu nasihatin gitu ngomongnya. Ayo sholat nak. Alah ya, nggak penting sholat. Waduh, kafir ada itu juga tuh orang manusia. Hati-hati omongan tuh. Kafir detik itu juga. Hukum tentang sholat. Dasar tadi, hukum tentang sholat. Nentang. Nentang bukan tentang pak, tapi nentang. Nentang itu nantang dah ya bahasanya dah. Nolak. Yang jadi pertanyaan, jangan-jangan kita juga nentang kawan. Itu dong ngajinya. Kok nentang guru? Gak pernah mau tahu ilmu sholat dari dulu sampai sekarang. Gak pernah. Tapi kalau amal rezeki, ayo dah. Gas terus. Gue Uber sampai Banten juga. Jauh-jauh ke Banten cuma 5 kata. Sabar. Gue. Bensin gue udah gede banget. Hati-hati. Aduh, nih ngajinya gimana sih? Ziarah kesana kemari, nyari amalan rezeki lagi. Amalan nundukin istri, masya Allah. Jadi ibu-ibu nih, bapak-bapak kerjaannya amalan nundukin istri. Beneran ini mas, saya mah bukan aja. Orang sini mah enggak satu sih, banyak. Ini bener ya. Nggak boleh. Dia pernah kejadian ngalamin. Banyak, bukan jemaah sini bukan. Bukan ada. Kan udah nggak sedikit sini mah. Iya. yang dikit aja dah. Amalan nundukin istri apaan? Masya Allah buat apaan? Amalan nundukin istri mah gampang. Kasih duit. Itu dia. Usir langsung. Set. Marah bener ini mah. Ada amalan nundukin istri apaan? Amalan melet istri apaan? Amalan, aduh mau ngapain? Gue puyeng tat, emang apa? Ini gue bayar banget. Set, dah gue dikomenin mulu. Tidur dikomenin, jalan dikomenin, ini dikomenin, komen. Waduh, kasih bayi, Gon. Bisa aja pemakin. Ini mah biasanya biar ibu tahu. Jadi bapak tuh kerjaannya kalau keluar nyari amalan nundukin istri. Sebenarnya istri itu bahasa halus nundukin perempuan. Paham gak sih perempuan? Ya elah. Perempuan yang Bukan pura-pura polos lagi. Parah sih ini bapak-bapak otaknya, waduh. Itu hukum tentang sholat, kafir, hati-hati. Jangan pernah bilang sholat nggak wajib, sholat nggak penting, sholat. Aduh, gue udah sholat begini-gini aja. Itu hati-hati tuh ucapan begitu. Sama soalnya. Masa gue udah sholat gini-gini aja hidup gue, masya Allah ya Karim, nggak boleh dong. Gitu. Ada yang mau nanya boleh pak? Gitu. Lalu ada yang fardu. Sholat, jumlah rakaat sholat 15 dan 17. Jumlah rakaat fardu. Ini masih sesuai kitabnya dah. Laki-laki 15 atau 17. Perempuan 17. 17 rakaat maksudnya. Kenapa 15? Karena ada sholat Jumat. Itu dong. Kalau perempuan 17 rakaat tetap karena johor dia. Laki-laki 15. Ajaran baru nih. Sholatnya 15 rakaat, masya Allah. Jumatan kan 2 rakaat. Ngaji jangan tidur, makanya terbingung. Kok 15 rakaat ya? Ngaji di sini. Ada Jumat maksudnya. Tapi menurut ulama yang 2 itu jadinya khotbah. Kalau kita tidak pernah datang khotbah, nggak pernah sholat berarti selama ini. Datangnya pas sudah Allahu Akbar, bisa buru-buru wudunya. Datangnya terlambat, pulang duluan. Masya Allah Karim. Ngeri. Tapi hidup mau enak, ngeri. Datang telat, pulang duluan. Gila dipanggil, gue belakangan dah. Sama Israel. Amin.
Lalu ada pertanyaan juga di dalam kitab ini, kapan diwajibkan? Iya, kapan diwajibkan sholat? Kudu tahu nih kapan diwajibkan. Hah? Iya, malam Isra Mi'raj. Iya, lagi tahu tuh. 27 Rajab hari Senin. Hari Senin. Tapi Nabi tidak sholat subuh. Tuh, pasti paham karena dijelaskan di sini dalam kitabnya. Mana sih tadi? Ya, itu. Walam tajid subhi yaumatil kalailata li adam ilmi, dikarenakan waktu subuh Nabi belum ada ilmunya. Jibril datang setelah subuh. Itulah syarahnya dalam kitab Ian atau Libin kemarin tuh yang dijelaskan. Jadi kenapa Nabi nggak sholat subuh? Karena memang belum ada ilmunya. Belum. Jibril datang ketika habis subuh. Berarti pertama kali yang dilakukan sholat tidak sholat zuhur. Mesti ingat-ingat di luar kepala. Nanti anak kita nanya soalnya. Kapan wajib mak sholat mak? Dia sholat dulu kayaknya. Kayak motor mogok. Jangan dong, pasti bisa ini. Gitu. Yang paling berat nih, Allah lagi ngapain? Pertanyaan anak polos tapi berkelas. Allah lagi ngapain? Emang Allah ada lagi ngapain? Jawabnya gimana kita nih? Biasanya kalau ibu-ibu gimana jawabannya? Biasanya ada minum gitu jeda. Minum aja dulu, bro. Yo, Allah lagi ngapain? Kalau dari anak kecil mungkin suatu kepolosan. Benar gak? Benar, setuju, sepakat. Tapi kalau dari orang tua kurang ajar dia nanya begitu, Allah lagi ngapain? Alkisah ada yang datang. Kisah ini dari guru saya Habib Jindan, dari gurunya Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Datang ke Syekh Muhammad Al-Maliki. Ya Ustadz, ya. Allah lagi ngapain? Coba kalau kita, wah kurang ajar ini manusia nanyanya. Cuman kalau dia mendapatkan mazharul ilham, suatu ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu Allah lagi ngapain? Iya. Allah lagi bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah lagi bersalawat kepada nabinya. Lu salawat gak? Taubat hari itu juga. Sama kayak anak kita, ajarin aja yang paling gampang. Allah lagi bersalawat, nah dalilnya mana ini? Karena Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta malaikatnya. Allah bersalawat. Jadi begini saudara-saudara, di dalam kitab amalan itu kan ada yang diterima, ada yang tidak. Amalan itu ngatung namanya. Amalan kita ini ngatung sebenarnya. Ada yang diterima, ada yang enggak. Untuk ngelancarinnya, wallahu alam, suka-suka Allah. Kita nggak pernah tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, fokuslah engkau akan pengabulan doa engkau, bukan doanya, bukan, tapi pengabulannya. Kalau kita udah berdoa, minimal takwanya yang dikejar, bukan doanya. Amalan kita baina qabul wala yaqbal, antara qabul dan tidak, tuh amalan kita. Ngambang. Tapi ada amalan yang diterima, pasti diterima, yakni amalan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Diterima salawat. Salawat itu diterima. Ketika kita bersalawat sekali, Allah balas 10 kali. Padahal satu, kata Imam Ratib, Sahibur Ratib Sahir, Imam Abdullah Al-Haddad, satu salawatnya Allah udah cukup sebenarnya untuk dunia kita, akhirat kita. Bayangkan itu yang tidak hadir hatinya, yang lalai.
Jadi ente bersolawat sekali nih, sebenarnya udah dapat dibalas 10 sama Allah. Apalagi 1000, berarti berapa tuh? Kalau dikalkulasi berapa tuh? Maaf, berapa tuh? 10.000 dibalas sebenarnya. Tapi jarang ulama yang menerangkan ini. Ada komanya kawan. Kenapa kita tidak pernah dapat keberkahan? Kita yang menutup keberkahan. Itu dia. Kita yang menutup keberkahan. Bukan keberkahan itu nggak datang, tapi kita yang menutup keberkahan. Banyak kita nutup keberkahan. Ada ondel-ondel lewat kagak dikasih, pelit. Ada pengamen jauhan bang, gitu. Ada pedagang, bang geli, bukan bang beli, bang geli. Emang begitu, suka dimain orang, dimain-mainin, akhirnya sama Allah gue mainin balik loh. Gitu dia, kita begitu soalnya, kita yang menutup keberkahan. Ingat-ingat tuh, bukan Allah nggak ngasih, tapi kita yang menutup keberkahan. Orang tua diabaikan, istri dipukulin, dibentak, masya Allah. Gak boleh dong bentak-bentak istri dong. Ada gak di sini yang bentak-bentak istri kerjaannya nih? Ada kali. Nggak boleh ngaku. Oh, banyak, mudah-mudahan pada ngomong nih ulama yang di atas. Siapa ngomong? Jangan dong, istri jangan bentak-bentak dong. Itulah yang disebut menutup keberkahan. Istri itu tanpa beliau kita parah sebenarnya rumah tangganya. Yang bangunin subuh siapa? Ini yang doain tulus di tahajud istri, yang masakin di Lailatul Qadar malam Ramadan istri semua lah. Cuman jarang yang terima kasih sama istri, jarang. Manusia tuh jarang. Taunya ada duit gua, iya salah, bisa aja cilok. kata Pak Indra, ya gua domelin pulang nih. Sampai bos. Itu dia. Gitu. Jangan bentak istri, anak juga jangan dibentak-bentak anak. Semakin kita bentak, itu anak semakin keras, yakin dah. Semakin kita bentak, itu anak semakin keras. Lantas gimana? Pakai halus, secara halus sudah. Sholat pelan-pelan, ayo maafin bapak gitu. Sholatnya buat kamu, kan buat bapak. Cuman jangan ngenyek ngomongnya. Beneran lu susah nak nggak masalah tuh saya. Ngapain bapak ngomongin barangan? Tetangga, banyak lah kita menutup keberkahan tuh banyak. Padahal Allah udah ngasih semuanya tadi 1 dibanding 10. Cuman nggak dapat 10-10-nya karena tadi semuanya ditutup sama kita. Ada orang kesusahan, kita tutup pintu. Ada orang begini, kita kagak peduli. Ya gitulah, nutup semua. Giliran rezeki, ayo aja, waduh. Jangan dong, dirubah lah mindsetnya. Pak Ahmad ngatain gue mau, takut. Ngerasa kali ini. Oh merasa? Nggak boleh dong Pak, waktu sama Mas Wildan, Mas Haika, jangan dibentak-bentak. Jadi keras kan tuh mereka Sama semua. kayak bapaknya. Iya sih. Mirip. Mirip ya. Apanya nih? Mirip. Nggak pernah dibentak, diusir, kayak gitu. Jangan dong. Aduh, ya boleh dah, sedih jadi itu. Itulah yang dimaksud kapan diwajibkan sholat. Malam Isra Mi'raj, kita harus banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Harus. Di zaman ini cuma 2 yang penyelamat, istighfar dan salawat, nggak ada lagi. Banyak-banyak minta ampun sama bersalawat. Karena cuma salawat yang bisa nembus ke langit. Jadi sebenarnya salat itu ada waunya. Ini salat itu sebenarnya begini salat. Ini kan salat. Ya ke salawat itu ada waunya. Ini itu namanya cinta. Cinta ini, cinta kepada siapa? Cinta kepada Muhammad SAW. Sholawat jadinya. Ini as-sholah, ini as-sholawat. Ada wawunya di situ. Jadi sholawat sama sholat itu sama sebenarnya. Yang atas perlu wudu, yang bawah enggak. Bedanya. Itu dia, sholat tanpa wudu. Namanya sholawat. Al-Imam Az-Zazuli lagi jalan sama rombongan murid-muridnya, nemuin sumur mau sholat. Ada sumur tapi air dalam. Ngeliatin aja, datang anak kecil. Kenapa om? Mau wudhu nih, tapi airnya dalam. Oh, emang mau ngapain? Mau sholat? Kalau di kampung sini biasanya airnya keluar sendiri om. Gimana caranya ini kan gitu ya. Coba dilongok, dibacain, airnya muncrat ke atas. Ditanya, ayah anak kecil, kenapa engkau bisa sekeramat ini katanya?
Aku banyak bersolawat Om. Berapa kali? 15.000 kali. 15.000. Tuh, bocil, bayangin, keramat bener. Kita, Masya Allah. Salah. Gaji pengen 10 juta, solawat 1.000 orang nyampe. Berat. Gitu, iya. Berat. Hati-hati sama bos kalian. Diem, brengsek, salawatnya kenceng, hati-hati aja. Walaupun kayaknya bos gue brengsek banget, gak pernah salat. Tiba-tiba salatnya diem, salawatnya 10.000. Nah lu. Itu kelakuannya brengsek. Itu dia, depannya ya. ada yang begitu soalnya. Kelakuannya mah jenggo aja, tapi giliran udah taat minta ampun. Gitu. Lebih baik berpenampilan biasa, tapi salawatnya banyak. Dekat dengan Nabi Muhammad SAW ketimbang yang pakai gamis tapi salawatnya dikit, tidak menghargai. Jadi hati-hati. Itulah pengajian kita nih. Ada yang mau nanya dipersilakan sebelum ditutup. Gitu dia. Masih gini doang babnya, pendek hari ini mah. Boleh. Dalam bahasa beribadah sama manusia, bagaimana cara berterima kasih itu kepada Rasulullah SAW? Liga Purbaru sama. Purbaru. Gimana Pak? Nggak dengar nih Pak. Cara beribadahnya manusia itu cara berterima kasih pada Rasulullah SAW. Bagaimana cara berterima kasih pada Rasulullah SAW itu? Ibadah gitu Pak. Yang misalnya harus membaca, harus sholat gitu loh. Enggak Pak, semuanya ibadah itu nggak mesti sholat Pak. Zakat, berbakti sama orang tua, haji, puasa, apa lagi tuh? Menuntut ilmu. Waduh. Bahangan aja mau ngomong. Siang ini yang belum dapat, usah kawin lagi aja. Untung namanya sama kayak nama saya, diberi kemudahan terus. Bu Yusri kan sama akar katanya Yasir kan. Ada mudah terus ya orang. Jadi coba mumit mati terus. Aduh. Emang bener bapaknya cakep dan namanya Yusri. Aduh. Diberi kemudahan terus. Itu jawabannya di atas ya. Itu jawabannya Pak. Ibadah itu cara kita berterima kasih sama Rasul. Ibadah. Kalau kita nggak ibadah berarti kita nggak terima kasih. Gitu. Nah, kalau saya dalam pelaksanaan sholat, misalnya sholat doa aminah dan majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita tuh harus berselawat dulu, misalnya 100 kali gitu dulu. Itu atas itu mungkin apakah itu disebut berterima kasih kepada Rasulullah SAW? Itu yang lebih baik itu maksudnya. Tadi dijelasin Pak Ahmad, bagi yang pekerja yang pendek-pendek, bagi yang dagang yang nggak ngapain panjang. Kalau untuk cara berterima kasih sama Rasul kan beda-beda Pak. Ada yang bersolawat untuk datangkan rezeki, yakni apa? Ketika udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, terus bacalah sallallahu alaihi Muhammad 100 kali sebelum baca doa. Ada yang baca langsung istighfar, ada yang langsung lamcing, ada tapi dia lamcingnya kemana? Pengajian, lamcingnya ngurus ibu lagi, ngurus ini, banyak gitu. Jadi nggak mesti salawat, nggak mesti gitu. Jadi kita jangan seujun sama orang. Contoh nih, kok dia kagak pernah ya ikut doa sama kita, barangkali ngurus bapaknya di rumah, barangkali dia nganterin anaknya ke sekolah, barangkali masakin suaminya, ya gitu. Itu yang disebut husnuzon. Kita jangan seujun terus sama orang gitu Pak. Any question? Berat soalnya. Gue yang nanya, Amalan dukusin suami ada Bu nih Bu. Ada Bu, tenang aja kalau ada suami mah. Jadi ya bikin pelo nggak apa-apa. Kalau bikin begini nggak mau. So, Tanya Bu, nggak mau Bu. Aman udah pokoknya. Tenang. Gampang kalau saya kasih pintu. Ya salah Pak kalau itu Pak. Yang kasih pintu, nyari pintu lain dia. iyo. Pak Indra santai ya Pak Indra. kalau benar, sholat ada ini gitu kan ya. Ada zahirnya, ada batinnya. Kalau zahir kan gerakan dari tata cara semuanya, batinnya tuh apa tuh? Tidak batin. Salah satunya ikhlas. Salah keduanya ialah qiraatnya Pak.
namanya mesti tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa tuh, Pak? Apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. ente udah paham belum Maha Pengasih itu apa? Itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih. Allah udah ngasih rezeki, ngasih oksigen gratis, ngasih mata kagak minus, ngasih kuping nggak budek, ngasih ini. Cuman kita nggak tahu berterima kasih. Itu yang disebut batin. Kita belum paham Ar-Rahman itu gimana, Ar-Rahim itu apa, belum paham. Contoh lagi Ar-Rahim. Allah Maha apa tuh? Penyayang. Kok bisa sih kita nggak sayang bini? Nah gitu. Hah? Kok bisa sih ente nggak sayang anak? Kenapa itu? Kok bisa sih ente nggak sayang orang tua? Kok bisa sih ente nggak sayang tetangga? Kok bisa sih ente lupa sama guru kecil? Berarti kita nggak sayang. Sama sayang sama kita. Kita sayang cuma satu. Kita sayang sama diri kita sendiri. Benar lah. Giliran kita disentuh marah, tapi giliran kita bini disentuh, barangkali salah lu neng, gitu. Bini disalahin. Ya, sering lah kita gitu, Pak. Itu yang disebut Bismillahirrahmanirrahim. Lalu nomor 2, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Benar gak kita bertuhankan Allah? Apa kita hanya kenal nama doang, tapi gak kenal Tuhan semesta alam? Tuhan semesta alam. Tapi giliran lagi puyeng, WhatsApp-nya ke sahabat, ke kiai, ke guru, ke habib, bukan ke Allah lewat doa dan sabar. Berarti kita nggak kenal itu. Contoh lagi mumet-met, WhatsApp teman kali ya, pinjam duit, namanya nggak kenal kita. Kecuali sholat dulu, minta tolong, angkat tangan banyak-banyak, ya Allah maafin saya banyak dosa. Ya. Keluar WhatsApp teman nggak jadi soal. Karena apa? Allah dulu yang diutamain. Ini mah terbalik. WhatsApp teman dulu, akhirnya teman balasnya gue nggak ada duit. Ya elah lu, tuh kan jadi musuhan. Gara-gara WhatsAppnya begitu doang. Nah, terus apa lagi tuh? Ar-Rahmanir-Rahim. Malik, ya kan? Ar-Rahmanir-Rahim tadi udah. Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Kita sadar gak bahwa hidup ini sebentar? Akhirat itu efeknya di dunia, maksudnya. Kalau dunianya baik, akhirat baik. Kalau dunianya parah, akhirat parah. Kita, Bang Indra termasuk saya, paham nggak ada akhirat, ada alam kubur, semuanya ditanggung jawabin. Apa yang menjadi naungan Bang Indra tanggung jawab. Istri, anak-anak, tanggung jawab Bang Indra. Kalau Bang Indranya selamat, istri kagak, ente nggak selamat, karena istri nggak selamat. Sudahkah ente di dalam rumah tangga nih, mohon maaf dibuka ya, nyari waktu kumpul sama keluarga, ente nasihatin? Pernah gak tuh ente gitu? Satu waktu nih malam, mohon maaf, bis maghrib dah kalau bapak saya tuh kumpul semua anak sama bapak sama ibu saya, sama kamu ntar jangan begini, kamu jangan begini, kamu jangan gini, kamu jangan gini. Pernah gak ente begitu? Belum. Berarti kita nggak mau tanggung jawab sama istri sama anak kita. Itu yang disebut kita ini parah sebenarnya hidupnya. Parah hidupnya. Gitu. Terus apa lagi tuh? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Kadang masih melencong-melencong. Gitu. Nah, apa yang disebut melencong-melencong? Dapat duit. Kadang otaknya parah. Mau kawin lagi. Ya, giliran hobi kita bela-belain. Tapi giliran anak ntar, dan istri ntar, itulah kita. Banyak lah itu, kita namanya nggak kenal Al-Fatihah. Itu panjang penjelasannya Al-Fatihah. Itu Pak Indra, wallahu alam sih. Intinya, kalau memang ente kenal Nabi Muhammad SAW, harusnya hidupnya makin baik. Harusnya. Itu aja sih. Maaf nih, aneh jadi nangis kan gitu. Mau begini Pak laganya Pak. Takut udah hati malu gitu tepat. Ada lagi ya? Nggak ada ya? Nggak ada, kita nggak ada. Sebelumnya saya minta maaf. Ya maafin saya lah, saya belum bisa ngangkat derajat ente semua gitu. Maafin saya lah, saya belum bisa ngangkat derajat kalian, belum.
saya masih awam gitu ya. Gimana ya? Biarinlah para habaib, para kiai, para guru-guru lah yang mulia. Saya masih awam. Saya minta maaf sama ibu, sama bapak. Ente kesini niat ngaji kan ya? Ente sini niat ngaji kan ya? Ente udah lama lah ngaji sama saya, mungkin udah setahun, 2 tahun, atau paling lama mungkin si Agi 3 tahun. Saya belum bisa lah ngangkat derajat ente sampai detik hari ini bahkan, karena saya orang awam. Saya belum bisa ngerubah kehidupan ente, keluarga ente, bahkan rezekian apa gimana gitu. Biarin para habaib, para ulama gitu. Karena begini, orang awam aja butuh ngaji untuk jadi awam gitu. Ya saya minta maaf lah, jujur dari hati saya minta maaf gitu ya. Umpama ente susah, mungkin saya riadohnya aja kurang jauh, Bu. Saya malas mungkin malamnya, saya gini malas gitu ya. Baca Qurannya saya malas, saya ininya malas. Setahu saya kan seperti tadi saya omongan saya, apa yang menjadi naungannya itu tanggung jawabnya. Ya saya tanggung jawab gitu. Kalau kalian susah berarti sayanya nggak benar, gitu doang. Maksudnya kalau misalnya ente susah, suaminya nggak benar, gitu doang. Ini buat bandingan gitu. Saya minta maaf jujur gitu aja sih. Ya emang begini, saya malah laganya nangis, pura-pura nangis, biar kata keren gitu. Tapi memang minta maaf gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.